Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harian Dani. Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai tahapan pembuktian kasus kecurangan atau fraud. Mohon jangan lupa tekan subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Menurut buku Fraud Examiner's Manual, pembuktian pada sebagian besar kasus kecurangan atau fraud biasanya dilakukan melalui 3 tahapan dasar. Tahap pertama, building circumstantial case, atau mengembangkan kasus secara tidak langsung, yaitu merumuskan dan menguji hipotesis kecurangan menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence. Bukti tidak langsung atau circumstantial evidence adalah bukti yang dapat membuktikan atau menyangkal suatu fakta secara tidak langsung melalui inferensi. Inferensi adalah simpulan yang dihasilkan dari cara berpikir logis. Bukti tidak langsung mencakup semua bukti yang relevan selain pengakuan langsung dari subjek terduga, rekan konspirator, atau saksi mata. Dan juga selain bukti dokumen atau bukti surat yang dapat mengaitkan langsung terduga dengan suatu kecurangan. Sebagian besar kasus kecurangan atau fraud dapat dibuktikan hanya dengan bukti tidak langsung atau dengan kombinasi bukti tidak langsung dan bukti langsung. Jarang sekali kasus kecurangan yang dibuktikan hanya dengan bukti langsung saja. Elemen yang paling sulit dibuktikan adalah niat jahat terduga dalam melakukan kecurangan. Padahal, suatu kasus dapat dikategorikan kecurangan atau fraud hanya jika ada niat jahat pelaku di dalamnya. Niat jahat ini umumnya dibuktikan secara tidak langsung, karena untuk mendapatkan pengakuan dari terduga adalah hal yang tidak mudah jika tidak ada kesaksian dari rekan konspirator atau dari saksi mata. Demikian juga mendapatkan bukti langsung berupa dokumen yang dapat mengaitkan langsung terduga dengan suatu kecurangan biasanya memerlukan bantuan orang dalam dengan upaya yang tidak selalu mudah. Ketika mengaudit kasus yang kompleks, auditor investigatif terkadang kehilangan arah selama tahap perumusan kasus kecurangan dan pengumpulan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence karena kewalahan oleh banyaknya rincian informasi dan dokumen yang terkumpul. Untuk menghindari kemacetan dalam kondisi demikian, auditor investigatif harus fokus pada pembuktian hipotesis awal dan mengatur bukti dengan sebaik-baiknya. Perlu diingat bahwa auditor sedang berusaha membuktikan atau menyangkal kasus kecurangan yang telah dirumuskan dalam hipotesis dan tidak sekedar mengumpulkan informasi. Tahap kedua, obtaining direct evidence atau berupaya memperoleh bukti langsung, yaitu menggunakan bukti tidak langsung yang diperoleh pada tahap pertama untuk mengidentifikasi dan meyakinkan saksi orang dalam yang dapat memberikan bukti langsung yang memberatkan terduga. Bukti langsung menunjukkan fakta prima facie yang dipermasalahkan, yaitu bukti yang benar dan cukup untuk menunjukkan fakta secara langsung bahwa terduga yang melakukan kecurangan. Bukti langsung bentuknya dapat berbeda-beda tergantung pada jenis kasusnya dan faktor-faktor yang terlibat dalam suatu kecurangan. Namun, secara umum yang tergolong bukti langsung mencakup bukti dokumen atau bukti surat dan atau keterangan saksi. Misalnya dalam kasus suap, bukti langsung mungkin berupa cek dari vendor kepada terduga. Keterangan rekan konspirator dan saksi mata juga dapat menjadi bukti langsung sepanjang kesaksiannya benar sesuai fakta yang dilihat, didengar, atau dialami. Pada sebagian besar pengungkapan kasus, kerjasama dari rekan konspirator atau orang dalam lainnya merupakan suatu keharusan, karena merupakan elemen kunci untuk mendapatkan bukti niat jahat pelaku kecurangan. Rekan konspirator yang diduga terlibat sebaiknya diwawancarai berdasarkan urutan dari mereka yang dianggap paling tidak bersalah menuju ke mereka yang dianggap paling bersalah. Rekan konspirator dan atau saksi orang dalam diidentifikasi pada tahap perumusan kasus secara tidak langsung
sebagaimana telah dijelaskan pada tahap pertama. Tahap ketiga, sealing the case through examination of the subject, atau mengunci kasus melalui pemeriksaan terhadap subjek terduga, yaitu kasus dikunci atau difinalisasi dengan meminta keterangan dari subjek terduga untuk membuktikan niat jahatnya, serta untuk mengidentifikasi pembelaan dan alibinya. Terduga sebaiknya dimintai keterangan terakhir kali setelah semua fakta yang diperlukan untuk mengungkap kecurangan diperoleh. Ini dimaksudkan agar auditor investigatif dapat menilai kebenaran kesaksian, pembelaan, dan alibi yang disampaikan oleh terduga. Saksi terbaik terhadap terduga adalah dirinya sendiri, tetapi perlu dicermati kemungkinan kesaksian terduga mengandung unsur-unsur yang disembunyikan atau unsur-unsur yang tidak benar sebagai upaya untuk menyelamatkan diri. Pengakuan maupun kebohongan terduga bisa jadi merupakan bukti terbaik dari niat jahat terduga.